Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani dan mengikuti. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah. Selamat mendengarkan. Jangan pula kecil hati engkau mendengar olok-olok nenek itu. Demikianlah mereka itu berkata-kata beberapa lamanya karena hari masih hujan juga. Teringatlah oleh Rasmani akan menanyakan takwil mimpinya kepada orang itu. Apalagi ketika itulah yang baik akan bertanya ini itu karena ia berdua saja. Hari yang lain segan ia akan bertandang ke situ karena rumah orang tua itu selalu ramai. Nek, kata Rasmani memulai bicaranya sesudah berdiam diri sejurus lamanya. Saya acap kali benar bermimpi di waktu yang akhir-akhir ini. Ganjil-ganjil benar mimpi saya. Belum pernah saya bermimpi seperti itu. Maukah nenek mengatakan apa takwilnya? Takwil yang sah tak tahu nenek. Nenek mentakwilkan mimpi menurut timbangan saja dan menurut petua serta kepercayaan orang tua-tua. Orang pandai-pandai membagi mimpi itu atas beberapa bahagian. Pertama, mimpi yang kiasannya atau takwilnya berlawanan dengan yang dimimpikan. Misalnya kita bermimpi mendapat uang perak banyak. Tandanya kita akan berputih mata. Atau berpakaian indah-indah. Itu artinya kita akan mendapat sakit atau kesusahan. Demikian juga kalau bermimpi berhelat beramai-ramai dan lain-lain. Semuanya itu tak baik. Kedua, mimpi yang artinya kiasan dari yang dimimpikan. Umpamanya kita bermimpi tanggal gigi. Adapun gigi suatu perkakas tubuh dan perhiasan yang dihematkan, dijaga dan dikasihi orang benar-benar. Kalau ia tanggal, tentu yang empunya kecewa. Jadi tanggal gigi kiasannya kehilangan, kematian seseorang dalam famili. Kalau bermimpi bercukur, artinya akan datang perceraian. Demikian pun bermimpi memecah barang. Kalau kita bermimpi mendapat anak kecil atau menyayangi anak kecil, tandanya kita akan beroleh rejeki. Ketiga, mimpi yang artinya bertepatan benar. Itu namanya mimpi terus. Misalnya kita bermimpi orang akan datang. Beberapa hari kemudian sebenarnya orang itu datang. Kita bermimpi berjalan, sebenarnya kita berjalan. Kehilangan dan lain-lain acap kali terjadi sebenarnya bertepatan. Tapi acap kali juga berlainan sedikit. Keempat, mimpi yang mengembalikan atau memperlihatkan pekerjaan kita dahulu. Pendeknya yang terlampau, ini disebut orang berangan-angan. Ada juga mimpi yang memperlihatkan suatu yang kita cita-cita atau kita angan-angan. Pendeknya amat banyak macam mimpi itu. Sebab itulah sukar akan mentakwilkannya. Kata orang, ada juga petuah dan nasihat dari arwah. Satu tubuh halus atau ilham dari Tuhan yang datang dalam mimpi. Seorang pun belum dapat mengatakan dengan sah apa asalnya mimpi itu, bagaimana jalannya dan lain-lain. Orang ini begini keterangannya, orang itu begitu, yang lain pula pendapatnya. Sungguh pun demikian, katakanlah mimpimu itu. Nenek coba-coba menakwilkannya. Rasmani berdiam diri sebentar, ia rupanya kemalu-maluan dan dicari-carinya perkataan yang baik yang akan dikeluarkannya. Nenek, saya bermimpi berenang dalam sebuah sungai yang besar dan airnya amat dalam. Karenanya saya sebenarnya tak pandai. Rasanya saya pandai saja berenang dengan tiba-tiba dan karena air ada tenang,
Rasanya selamat saya sampai ke seberang. Ah, itu mimpi yang baik. Itu tanda yang dimaksud ada akan sampai. Maksud akan sampai bagaimana, Nenek? Bolehkah misalnya bermaksud akan berjalan dan lain-lain? Sahut Rasmani kepada si nenek tua itu. Maksud berjalan boleh dan biasanya usaha yang berhasil. Tapi tidaklah artinya mendapat suatu benda atau barang yang dikehendaki. Betul seperti itu hendaknya, Nek. Karena saya sedang belajar akan mengikuti ujian di bulan ini juga. Tapi ada lagi mimpi saya yang lain. Rasanya saya melihat seorang karib saya berpakaian amat bagus. Tetapi kepala dan mukanya bertutup kain hitam. Tangannya dipimpin seorang laki-laki berpakaian biasa. Tetapi kaki celananya sebelah amat dalam. Sebelah hampir tak ada. Demikian juga lengan bajunya. Apa pula gerangan takwilnya itu, Nek? Orang tua itu bermenung sebentar tak berkata apa-apa. Sesudah sejurus berpikir, berkatalah ia, menurut pikiran nenek, arti mimpi itu tak baik benar. Sungguh pun demikian, tak baik engkau percaya benar. Mimpi adalah permainan tidur. Bertilik-tilik benar mimpi yang berarti itu. Banyak pula syarat-syaratnya. Sungguh pun demikian. Harap juga nenek katakan. Ingin benar saya hendak mengetahuinya. Sahut Rasmani kepada si nenek tua itu. Orang tua itu berpikir pula sebentar, kemudian berkatalah ia, berpakaian bagus ada dua pula artinya. Kalau pakaian orang, pakaian angkatan, pakaian mempelai atau orang besar-besar, tandanya orang itu mendapat kebesaran dan kemuliaan. Tapi kalau pakaian itu pakaian bagus yang biasa saja, tandanya orang itu akan memperoleh suatu yang pada persangkaannya bagus, tetapi hanya di luar saja kebagusannya itu. Bertuntun kain hitam menandakan orang itu telah terkecoh, dan kerusakan adalah di hadapannya dan dipimpin orang itu. Maksudnya orang itulah yang telah membawanya kepada kecelakaan itu. Dan adalah orang itu tak adil sifatnya, lain di mulut, lain di hati, manis di luar, pahit di dalam. Itu tandanya oleh pakaiannya tadi. Mendengar itu, Rasmani terdiam saja, maksudnya akan menanyakan lagi arti mimpinya yang lain-lain. Tapi hatinya tak senang, ia sangat cemas. Tak dapat ia rasanya mengeluarkan perkataan lagi. Dan karena hujan telah reda pula, ia pun minta pulang saja serta mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu. Sekarang pemirsa, kita ceritakan salah seorang temannya Mashrul. Kemana engkau, Rahman? Engkau guru rasad rupanya. Tidak, engkau tanda kemana-mana. Saya akan berjalan-jalan saja ke tepi laut. Pagi benar engkau keluar. Rupanya tak banyak kerja sekarang. Hari Minggu ini tak banyak kerja saya. Di negeri kita ini tak berapa surat masuk. Apalagi harinya ditentukan. Kalau hari pos dari Padang biasanya berat kerja saya. Kadang-kadang sampai malam belum juga habis. Tetapi hari yang lain tak ada yang berat. Hari Minggu ini saya perlu sebentar saja masuk ke kantor. Akan melihat kalau ada kabar luar biasa. Sambil berkata-kata demikian, mereka itu telah jauh juga berjalan. Dari jauh telah tampak laut yang amat luas itu. Adakah engkau guru mendengar kabar bahwa engkau Mashrul dipindahkan ke Padang? Ada, engkau guru Gedang mengatakan kemarin di sekolah, tetapi kabar itu belum sah karena engkau Mashrul belum mendapat beslitnya. Berlain benar engkau Mashrul sekarang dengan 6 bulan yang lalu. Tidak, engkau badannya kurus, mukanya pucat dan tak riang rupanya lagi. Benar kata engkau, sebabnya tentu kita mengerti. Ia sangat terperintah dan kurang dihormati dan dihargai. Tidak saja dari pihak istrinya, juga dari pihak mentuanya. Sayang benar engkau Mashrul telah masuk perangkap. Ia hidup di rumah itu benar-benar dilambung, dibenamkan orang.
Tapi bukankah salahnya sendiri? Mengapa ia mau? Saya sangka ia ada bertunangan di kampungnya, sekurangnya berkasih-kasihan dengan seorang gadis. Ah, engku tak tahu. Engku itu betul-betul telah masuk perangkap. Engku Guru Gedang dan istrinya orang yang manis mulut benar. Dengan mudah ia menjalankan taktiknya, sehingga seorang kena jeratnya. Engku Masrul dirapatinya dan dipikat-pikatnya ketika engku itu masih baru. Ketika ia belum bersahabat dan menghargai sekalian kebaikan dan persahabatan yang ditunjukkan oleh orang berkelilingnya, dan ketika belum ada orang yang dapat memberi nasihat yang baik kepadanya. Tapi apakah sebabnya engku sangka ia bertunangan di kampung? Menurut surat yang datang, ia selalu mendapat surat dari seorang anak perempuan, Rasmani namanya, guru sekolah. Acap benar anak itu membuat surat, kadang-kadang 2 kali sepekan, dan engku Masrul pun rajin membalas. Hal itu bukankah belum dapat menjadi tanda bahasa engku Masrul bertunangan dengan anak itu atau berkasih-kasihan? Telah jadi anak itu adiknya atau karibnya? Siapa pula mendapat surat dari adiknya tiap-tiap pekan? Lagi pula engku Masrul biasa pula mendapat surat dari orang tuanya. Hal itu bukankah belum dapat menjadi tanda bahasa engku Masrul bertunangan dengan anak itu atau berkasih-kasihan? Telah jadi anak itu adiknya atau karibnya? Siapa pula mendapat surat dari adiknya tiap-tiap pekan? Lagi pula engku Masrul biasa pula mendapat surat dari orang tuanya. Tetapi saya heran juga memikirkan, apakah sebabnya engku Guru Gedang mau menerima engku Masrul untuk anaknya? Anak itu bagus, pandai berbahasa Belanda, dan banyak pula kepandaiannya yang lain. Ah, engku, kalau tak ada berada, masa akan tempua bersarang rendah, kata engku Guru Rasad sambil tersenyum. Kalau benar seperti kata engku, ia ada bertunangan di rumah, adalah engku Masrul seperti pepatah orang, harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Rupanya harapkan dikaya orang, harap dibagus orang. Sekarang telah terasa olehnya rupanya bahwa sudah salah langkahnya. Ah, pada kita laki-laki hal ini tak berapa susah engku. Bukankah perceraian di tangan kita? Kalau kita tak sukai, kita tinggalkan saja perempuan itu. Tetapi apa maksud engku dengan pepatah engku tadi? Kalau tak ada berada, masakan tempua bersarang rendah? Biarkan saya jawab perkataan engku yang pertama dahulu. Kata engku, meninggalkan istri itu mudah saja. Orang sekarang yang berpengetahuan tak membuat seperti itu lagi. Engku, kalau tidak karena salah yang benar, tak mau orang pergi-pergi saja dari rumah istrinya. Bukan perempuan saja yang buruk bersuami banyak, laki-laki yang beristri banyak pun buruk juga. Lagi pula engku Masrul bertambah susah karena ia dijemput dengan uang, dengan sebuah kereta angin baru, dengan pakaian secukupnya, ada seharga 50 rupiah. Selama di rumah itu keperluan suami istri masih ditanggung oleh mentuanya. Hidupnya seperti orang bergaji 3 kali lipat dari gajinya. Tentu tak dapat ia mengangkat kaki saja, bagaimanapun perbuatan orang kepadanya. Maksud saya dengan pepatah saya tadi biasa saja. Kalau tak ada sebab yang penting, tentu orang tak mau menerima orang yang kurang. Meskipun engku Masrul bagus, gagah, dan terpuji budi bahasanya, tetapi belumlah ia jodoh Muslina, kembang dahlia dari padang itu. Anak itu bertunangan dengan dokter yang baik tampannya, dan kabarnya senegeri dengan dia. Dokter itu tergila-gila kepadanya. Ia pun suka kepada dokter itu. Tetapi dalam pada itu ia bersahabat dengan seorang anak sekolah mulo. Maklumlah anak muda bersahabat, namanya jadi buruk, sehingga terdengar oleh tunangannya dan pamilinya. Meskipun tunangannya itu mulanya tak mau menerima anak engku Guru lagi, sehingga pertunangan itu diputuskan.
Sudah itu ia bertunangan dengan sahabatnya itu. Pemilih si sahabat pun tak mau menerimanya meskipun dijadikan perkara oleh Engku Guru menurut adat. Orang menang sehingga persahabatan itu pun putus. Nama bertambah buruk. Sebab itu anak itu dikeluarkannya oleh ayahnya dari sekolah, dibawa kemari meskipun sekolahnya 3 bulan lagi akan tamat. Jadi akan melipur nama buruk itulah ia dipersuamikannya dengan lekas. Orang yang tahu perkara itu agaknya tak suka pada anak itu lagi. Sebab itulah dipikatnya Engku Masrul ketika ia baru-baru datang sampai dapat olehnya. Ah, sayang benar tak ada orang yang memberi ingat Engku Masrul. Kalau ada pun orang memberi ingat, tak akan didengarkan Engku Masrul, karena Engku Guru itu sangat bagus taktiknya. Hati Engku Masrul dipikatnya dahulu kepadanya dengan persahabatan dan perbuatan yang bagus-bagus, sehingga Engku Masrul merasa berutang budi dan sangat percaya kepadanya. Lagi pula di muka dan pada perbuatan Muslina di sini tak tampak sedikit juga seperti yang disebut orang tentang dirinya itu. Sudah tahukah Engku Masrul sekarang akan peristiwa itu? Engku, mulut lumbung yang sebesar itu dapat ditutup, mulut manusia tidak. Itukah agaknya sebabnya ia kemalu-maluan saja ketika duduk bersama-sama? Ah, agak hati saya tidak. Hanya ia segan malu mencampuri kesukaan orang lain, karena ia terperintah macam anak kecil. Perbuatan, perjalanan, belanjanya dan lain-lain semua diatur. Tahu benar Engku rupanya seluk-beluknya sekalian keadaan itu. Engku, kami berdekatan rumah, dan lagi negeri kita ini kampung kecil. Tak ada yang tak akan mengetahui keadaan yang seperti itu. Lagi pula saya acap kali sejalan dengan Engku Masrul. Engku, kami berdekatan rumah, dan lagi negeri kita ini kampung kecil. Tak ada yang tak akan mengetahui keadaan yang seperti itu. Lagi pula saya acap kali sejalan dengan Engku Masrul, dan Engku Guru Gedang pun saya ketahui benar budi dan kebiasaannya, serta kata-katanya. Tetapi sekarang baiklah kita kembali, karena hari telah tinggi rupanya. Baiklah Engku, saya pun akan pergi ke kantor sebentar. Begitulah obrolan dari kedua orang tersebut. Hari telah pukul 10:30 malam. Kota Padang yang tadinya hiruk pikuk telah mulai hening. Hanya di sana sini kelihatan sekelompok orang berdiri di muka toko atau di muka komedi. Seorang orang muda keluar dari sebuah gedung komedi gambar. Pukul 10:30, katanya sambil melihat arlojinya. Sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celananya, teruslah ia ke jalan raya. Jalannya lambat serta tunduk tengadah, air mukanya keruh dan kepalanya penuh dengan bermacam-macam pikiran. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.